Selamat datang orang-orang penakut yang kalau nonton film horor matanya merem. Kembali lagi di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan menceritakan tentang cerita seram yang berjudul Hotel Bekas Pembunuhan. Selamat mendengarkan dan awas, ada di belakangmu. Tengah malam sekitar jam 12, seorang wanita berparas cantik bersama dua orang lelaki berbadan besar masuk ke dalam lobi hotel. Langkah mereka tampak tergesa-gesa dan langsung menghampiri dua orang resepsionis yang sedang berjaga. Dari penampilan wanita yang mereka bawa, orang pasti bisa menilai kalau wanita itu adalah pelacur. Dandanannya menor, tinju merah tebal menempel di bibirnya. Bedak murahan melapisi wajahnya. Baju yang ia pakai pun menampakkan pusar atau udel perut. Celananya juga pendek sepaha dan hampir seselak kanan. Kamar nomor 111. Tanpa menyapa lagi, lelaki itu menjulurkan tangan untuk meminta kunci. "Sudah booking ya, Pak?" tanya Harry, si resepsionis. "Iya, jangan banyak tanya, cepat." Lelaki botak yang satu lagi malah membentak. "Maaf Pak, bisa tunjukkan KTP-nya?" pinta Harry. Salah satu dari mereka menyerahkan KTP dengan wajah kesal. Harry dibantu dengan rekan kerjanya langsung memeriksa data diri lelaki itu di komputer. "Baik Pak, mari saya antar." Setelah ketemu, Harry langsung mengantar pria itu. Mereka naik ke lantai 2, melintasi koridor kamar hotel. "Ini kamarnya Pak." Harry membukakan pintu kamar sambil tersenyum ramah. Tanpa berterima kasih, mereka langsung masuk ke dalam kamar itu. Harry seperti sudah biasa menerima perlakuan seperti itu dari tamu. Dia pun beranjak pergi. Ia kembali berjaga bersama di meja resepsionis dengan Tiara, rekan kerjanya. Sesaat kemudian, ia melihat sesuatu tergeletak di lantai. Itu sudah jelas dompet. "Tiara, ada dompet tuh," tunjuk Harry sambil menyenggol Tiara yang sedang mengantuk. "Wah, itu pasti punya tamu barusan." Tiara bangkit dari tempat duduknya lalu mengambil dompet tersebut. Ia membuka dompet itu lalu mencomot sebuah KTP dari dalamnya. Tiara memperhatikan foto KTP tersebut. Wajahnya sama persis dengan tamu yang barusan datang. "Ini punya si bapak yang barusan check-in. Sana antarkan," suruh Tiara pada Harry. Harry berjejak kesal. "Kenapa nggak lu aja sih?" kata Harry. "Malas gua, lu aja sana sekalian. Tadi kan lu yang antar mereka ke kamar." "Biar gua panggil room service saja," kata Harry sambil meraih telepon. Tapi tidak ada satu orang pun yang menjawab teleponnya. "Sialan, pada kemana sih?" Ia menutup telepon itu. "Udah lu aja sana, cuma nganterin dompet doang. Siapa tahu lu dapet tip." Tiara memaksa. Akhirnya Harry mengalah. Dia meraih dompet itu lalu beranjak dari meja resepsionis. Setibanya di kamar nomor 111, ia heran kenapa pintu kamarnya tidak dikunci. Pintu itu terbuka sedikit, mungkin sejengkal tangan. Dari dalam kamar, Harry mendengar suara arangan seorang wanita dan desah dua orang lelaki. "Bangsat!" gumam Harry sambil menggelengkan kepala. Ia urung mengetuk pintu itu, lalu melangkah lagi menuju lift. Harry akan tunggu 2 jam lagi setelah mereka selesai bermain. Saat Harry menunggu lift, tiba-tiba ia mendengar jeritan wanita seperti dipukuli dari dalam kamar nomor 111. Beberapa kali wanita itu menjerit. Suaranya terdengar sangat keras. Harry tidak punya nyali untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dalam satu jeritan terakhir, terdengar suara berdebam seperti benda tumpul yang dihantamkan ke tubuh. Setelah itu, jeritan tidak lagi terdengar.
Buru-buru Harry masuk ke dalam lift. Di lobi, lelaki itu heboh menceritakan apa yang didengarnya barusan. Tiara tampak tidak peduli. Kedua matanya mengantuk. Tiara bilang, "Jangan terlalu mencampuri urusan orang." Wanita itu tahu kalau hotel ini memang sering digunakan sebagai tempat prostitusi. "Ra, kita harus lapor. Itu cewek kayak dianiaya." "Udah, jangan pusing-pusing. Kita di sini hanya resepsionis." Tiara kembali tidur di atas meja. Selang beberapa saat, kedua lelaki itu muncul dari lift dan langsung menghampiri resepsionis. "Teman kami masih di kamar. Besok dia baru check out," ujar salah satu dari mereka lalu pergi begitu saja. "Oh iya Pak, ini dompet Bapak tadi jatuh di lantai." Ragu-ragu Harry menyerahkan dompet itu. Lelaki berkepala botak pelontos mengambilnya, dan lagi-lagi tanpa ucapan terima kasih. Mereka pun pergi dari hotel. "Itu mereka orangnya, Ra." Harry menunjuk ke arah dua lelaki itu. "Hus, udah jangan tujuk-tujuk. Tiara, bagaimana kalau cewek tadi itu mati?" Harry ketakutan. Ia menyentuh bahu Tiara. "Kan dua cowok tadi udah bilang kalau si cewek masih ada di dalam kamar. Periksa yuk," ajak Harry. "Enggak ah, udah jangan parnoan gitu." Tiara semakin kesal. Ia menggibaskan tangan Harry dari bahunya. Tiba-tiba telepon berdering. Harry segera mengangkatnya. "Dengan resepsionis, ada yang bisa kami bantu?" "Hai, aku pesan nasi goreng dong." Terdengar suara imut dari seberang telepon. "Baik, antar ke kamar nomor berapa ya?" tanya Harry sambil mencatat pesanan. "Nomor 111. Saat mendengarnya, hati Harry lega. Ternyata benar kata Tiara, kalau wanita itu masih hidup. "Ada lagi yang mau dipesan?" "Sama jus jeruk." "Baik." Harry kembali mencatat pesanan. Setelah telepon ditutup, Harry langsung menghubungi room service untuk memproses makanan yang dipesan wanita itu. Beberapa saat kemudian, nasi goreng berhasil diantarkan oleh petugas. Tapi Harry masih penasaran dengan kondisi wanita itu. Andre, lu tadi antar makanan ke kamar nomor 111 kan ya? Gimana keadaan cewek itu?" "Dia baik-baik aja kok. Katanya dia juga mau renang." Jelas Andre, petugas room service. "Berenang? Malam-malam gini?" Harry mengerutkan dahi. "Iya," kata Andre sambil mengangguk. "Bisa antar aku ke kolam renang nggak?" Sebelum mereka selesai bercakap, seorang wanita muncul dari lift. Ia sudah mengenakan bikini yang diselimuti handuk kimono. "Oh, baik Bu." Andre dengan sigap menghampiri wanita itu lalu mengantarnya ke kolam renang. Harry mengikuti dari belakang. Diperhatikannya wanita yang sedang berenang itu. Jarang sekali ada tamu yang mau berenang tengah malam seperti ini. Entah kenapa, Harry masih penasaran. Ia naik ke lantai 2 lalu buru-buru menghampiri kamar nomor 111. Kali ini pintunya terbuka lebar. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat mayat wanita terkapar di atas kasur. Mayat itu melotot, kepalanya retak seperti habis dihantam benda tumpul. Darah membasahi tempat tidurnya. Dengan buru-buru, Harry lari ke ujung koridor. Dia menyibakkan tirai jendela kaca yang mengarah langsung ke kolam renang di belakang hotel. Dilihatnya wanita itu masih asik main air di dalam kolam renang. Padahal jelas-jelas wanita itu sudah mati. Saat Harry masih tercengang dengan apa yang dilihatnya, tiba-tiba pintu kamar nomor 111 tertutup sendiri dengan keras. Seperti ada yang membantingnya. Sontak saja, Harry lari kocar-kacir sambil berteriak minta tolong. Hotel yang mengarah langsung ke pantai itu memang tidak pernah sepi dari pengunjung. Mungkin karena merupakan hotel paling mewah di kawasan itu. Sehingga bukan hanya digunakan sebagai tempat menginap saja, tapi juga sering digunakan untuk berbagai kegiatan. Walau beberapa minggu lalu pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang pelacur, hotel ini tak lantas dihindari pengunjung. Kamar nomor 111 yang bekas pembunuhan itu hanya ditutup selama 5 hari.
Pihak hotel membuka kembali pemesanan untuk kamar nomor 111 setelah kasusnya selesai. Pelaku berhasil diidentifikasi melalui CCTV. Mereka pun ditangkap dan diadili. Belum ada yang menempati kamar itu semenjak terjadinya pembunuhan. Namun, akhirnya tepat pada bulan Oktober, pemerintah pusat mengadakan sebuah acara untuk memperingati Bulan Bahasa. Acara tahunan itu dinamakan Pemilihan Duta Bahasa Seprovinsi. Dan kebetulan sekali, hotel bekas pembunuhan terpilih sebagai tempat perhelatannya. Wah, bagus banget hotelnya ya, Nal. Fadil sumringah saat tiba di dalam halaman hotel. Dia adalah salah satu mahasiswa yang menjadi perwakilan kampusnya. Iya, Dil. Makan enak nih kita. Timpal Zainal. Dia satu kampus dengan Fadil. Mereka berdua tiba di hotel tersebut setelah menempuh perjalanan selama 1 jam. Halaman hotel mulai ramai. Para peserta dari berbagai kampus seprovinsi mulai berdatangan. Satu persatu mereka melakukan check-in di hotel tersebut. Lu kamar nomor berapa, Dil? Tanya Zainal sambil memegang kunci kamar Fadil. 111 nih, jawab Fadil. Wah, nomor cantik. Tukeran mau nggak? Tawar Zainal. Emang lu nomor berapa, Nal? Fadil meraih kunci di tangan Zainal. Nih nomor 80. Tukeran yuk. Kamar lu pasti di lantai atas, jadi pemandangannya pasti indah banget sih. Zainal memaksa. Ya udah nih, selalu aja. Bagi Fadil tidak masalah mau tidur di kamar nomor berapapun. Yang penting bisa istirahat. Perjalanan dari kampus ke hotel lumayan membuatnya lelah. Dia ingin segera membaringkan diri di kasur hotel yang empuk itu. Zainal diantarkan ke lantai 2 oleh Harry, si resepsionis yang pernah melihat mayat di kamar itu. Wajah Harry terlihat gugup. Sebenarnya, dia khawatir pada tamu yang sedang diantarnya. Harry yakin kalau wanita yang pernah mati di kamar itu masih bergentayangan. Sebab Harry sering mendengar suara gaduh di dalam kamar nomor 111. Kadang ada suara tawa perempuan, kadang menangis, kadang seperti ada yang sedang menonton televisi. Padahal jelas-jelas kamar itu kosong, tidak berpenghuni. Ini kamarnya, Mas. Harry membuka pintu sambil tersenyum ramah. Kamar itu rapi. Ada spring bed warna putih dan 2 bantal. Di dindingnya menempel TV LED 40 inch. Ada kulkas kecil di samping tempat tidur. Juga ada meja dan kursi casual di dekat jendela. Kamar itu juga dilengkapi sebuah kamar mandi yang terbilang cukup mewah. Di atas meja sudah disiapkan sepasang sendal slop tipis ala hotel. Wah, Zainal terkagum-kagum. Ini memang baru pertama kalinya ia menginap di hotel. Ada apa ya, Mas? Tanya Harry. Bagus banget kamarnya, Mas. Zainal membuka sepatu. Dia langsung membaringkan badannya di atas spring bed yang empuk. Ini kan hotel, Mas, kata Harry. Zainal menyengir. Mantap, Mas. Ia lalu mengacungkan jempol ke arah Harry. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba terngiang di telinga Harry suara tawa seorang wanita itu. Kenapa, Mas? Tanya Zainal yang heran melihat ekspresi resepsionis itu. Gak ada apa-apa kok. Kalau butuh apa-apa telepon aja ya. Itu nomornya udah tertera. Siap, Mas. Zainal nyengir lagi. Harry kemudian menutup pintu kamar tersebut. Setelah mengikuti pembekalan di ballroom selama berjam-jam, Zainal pulang ke kamarnya. Dia sangat lelah. Lampu ia matikan dan hanya menyalakan lampu tidur saja. Televisi dibiarkan menyala menayangkan channel khusus olahraga. Tak lama kemudian, dia tertidur. Sementara televisi masih menyala. Entah pada jam berapa, Zainal terbangun. Ia mendengar tawa seorang wanita seperti sedang asik menonton televisi. Dalam keadaan mengantuk,
Ia meraba-raba remote televisi. Matanya memincing ke arah layar. Zainal heran, kenapa tayangannya berganti ke serial drama Korea. Tanpa berpikir macam-macam, ia langsung mematikannya. Ia pun kembali tidur. Sebelum terlelap kembali, tiba-tiba dia mencium bau parfum wanita yang sangat menyengat. Ia mengendus-enduskan hidungnya, lalu mengerutkan dahi. Zainal pun bangun dan melangkah ke kamar mandi karena bau parfum itu berasal dari sana. Sesaat sebelum ia membuka pintu kamar mandi, seseorang menekan bel pintu kamarnya. Berkali-kali bel itu ditekan, terkesan memaksa. Zainal membuka pintu kamarnya. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pikir Zainal, mungkin tadi ada orang iseng. Pintu ditutup kembali. Masih penasaran dengan bau parfum yang ia endus, ia akhirnya perlahan membuka pintu kamar mandi itu. Anehnya, tidak ada apa-apa di dalam sana. Zainal mendongak ke atas, tapi tetap saja tidak ada apapun. Ia berdecak kesal, lalu kembali ke tempat tidurnya. Malam itu, ia akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Namun, lagi-lagi saat ia bangun di pagi hari, televisi itu sudah menyala. Ia mencoba mengingat-ingat dan yakin tidak menyalakan televisi sebelum tidur. Pasti televisinya rusak, gumam Zainal. Diraihnya remote televisi lalu mematikannya. Hari ini akan ada seminar tentang sejarah bulan bahasa. Ia harus segera mandi dan sarapan. Beberapa saat kemudian telepon berbunyi. Saat itu Zainal sedang mengenakan pakaian. Buru-buru ia mengangkatnya. Halo. Zainal, kita ketemu di bawah ya. Udah disiapin sarapan tuh. Orang-orang juga udah pada kumpul. Oh, oke deal, siap. Zainal menutup telepon. Ia mempercepat gerakannya, mematut diri di depan cermin. Tak lupa, ia juga menyisir rambutnya sampai gelimis. Setelah rapi dengan mengenakan batik keemasan, celana bahan, dan sepatu pantofel, ia kemudian bergegas ke lobi. Di sana sudah ramai oleh para peserta. Mereka mengambil sendiri makanan yang sudah disajikan oleh pihak hotel. Zainal dan Fadil bergabung satu meja dengan dua peserta lainnya yang berasal dari Tangerang. Kalian tahu nggak kalau pernah ada pembunuhan di hotel ini? Tanya Santi. Seriusan? Fadil penasaran. Iya, tapi kamar hotelnya dirahasiain. Nggak ada yang tahu pembunuhan itu terjadi di kamar nomor berapa. Lanjut tanya. Menurut gua, hotel ini memang angker sih, ujar Hilda, lalu menyeruput lemon tea. Ya, setiap hotel pasti ada aja penghuni gaibnya sih. Selama kita tidak mengganggu mereka, gua yakin kita baik-baik aja. Timpal Zainal. Ia enggan menceritakan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Acara hari itu berjalan sesuai rencana. Ada sesi seminar, perkenalan masing-masing peserta, dan interview. Bersama para juri, selepas acara Zainal kembali ke kamarnya. Ia sangat lelah setelah mengikuti rangkaian acara seharian. Namun setibanya di kamar, ia heran lantaran kamarnya acak-acakan seperti kapal pecah. Padahal tadi siang ia sudah merapikannya. Lebih parahnya lagi, ada bungkusan makanan ringan yang berdesak di lantai. Itu makanan yang sengaja ia bawa dari kampus. Ini siapa yang makan? Tanya Zainal dalam hati. Yang lebih membuatnya kaget, ada jejak kaki berlumur darah di kamar. Jejak itu mengarah ke koridor sebelah kanan. Karena penasaran, ia pun mengikuti jejak kaki tersebut. Tetapi di depan jendela hotel, jejak itu terputus. Dari jendela itu, Zainal melihat ada seorang wanita. Ia sedang asik berenang di kolam renang belakang hotel. Nal, seseorang menyentuh pundaknya. Itu membuat Zainal terkejut bukan main. Ah, anjir, ngagetin aja lu, Dil. Ternyata itu Fadil.
Zainal berjejak kesal. "Gua boleh tidur di kamar lu nggak?" tanya Fadil. "Emang kenapa kamar lu, Dil?" Zainal mengerutkan dahi. "Gua nggak bisa tidur, takut setan. Gara-gara waktu siang tadi ada yang cerita korban pembunuhan." "Ya elah Dil, itu aja takut." Zainal melirik jejak kaki di lantai. Anehnya jejak itu sudah tidak ada. Sebisa mungkin Zainal menyembunyikan ketakutannya. Ia tidak mau membuat suasana semakin kacau. Dalam hatinya, ia sebenarnya bersyukur si Fadil mau numpang tidur bareng bersamanya. "Gila, berantakan banget kamar Runal." Iya nih, maklum lah namanya juga cowok," jawab Zainal. Ia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apapun di kamarnya. Malam itu, Fadil tidur di kamar Zainal. Mereka tidur sangat nyenyak. Tidak ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Tapi tepat jam 6 pagi, telepon berbunyi, membangunkan Zainal. Sementara itu, Fadil masih tidur nyenyak. Dalam kondisi masih mengantuk, Zainal mengangkat telepon itu. "Nal, cepet mandi. Sarapan ke bawah ya. Hari ini ada acara presentasi dari masing-masing peserta." Itu suara Fadil dari seberang telepon. Seketika jantung Zainal berdegup kencang. Ia mulai merinding. Keringat dingin mulai keluar. Kantuk itu seketika sirna, berganti dengan rasa takut dan ngeri. Lantas, siapa lelaki yang sedang tidur di sampingnya?